Oh ya, iniin lah, Kak. Assalamualaikum, Bu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Waalaikumsalam, Muhammad Wilka. Terdengar nggak suara Ibu? Alhamdulillah, Bu, terdengar. Terdengar? Sambil menunggu dulu ya, Wilki ya. Jadi kepada teman-teman, kita akan buka saja acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi subhanahu wa Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul walaupun dalam keadaan online, serta masih diberikan kesehatan dan umur sampai hari ini. Serta salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul jazaa wal hisab. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Wilka Syidiki sebagai MC dalam acara pekanan webinar kali ini. Saya dari Prodi Fisika. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan pemateri dosen kita pada hari ini. Beliau bernama Ibu Nurti Budianti, SPD MPD, alamat Jalan Kopok, Gang Panyilukan nomor 31, tempat tanggal lahir Bandung, 5 Januari 1994. Untuk riwayat pendidikan TK Citarik Barat, Bandung dari tahun 2001 sampai 2002, SD Babakan Tarogong, Bandung dari 2002 sampai 2007, SMP PPI 1 Wilka, Bandung. suaranya Ibu Terlalu kecil, Bu. Nah, suaranya tidak jelas. Entah di yang lain jelas tidak? Halo, suara saya jelas? Jelas. Sudah Jelas Ibu. Baik, saya lanjutkan. SMP PPI 1 Bandung dari 2007 sampai 2010. SMA PPI 1 Bandung dari 2010 sampai 2012.
S1 IPAI UPI Bandung IPS 2012 sampai 2016, S2 PAI UPI Bandung 2016 sampai 2018, S3 IPI UIN Bandung dari 2019 sampai sekarang. Pengalaman organisasi yang pernah diikuti, HIMSIS PK UPI sebagai ketua umum dari 2014 sampai 2015, tutorial UPI sebagai ketua bendahara umum dari 2014 sampai 2015, Pecimas UPI sebagai pementor 2012 sampai 2014, BEM Hima IPAI UPI sebagai bendahara umum dari 2012 sampai 2013, Baki UPI sebagai tutor dari 2013 sampai 2014, tutorial UPI sebagai tutor 2012 sampai 2016, HIMSIS PK UPI sebagai ketua bidang ekonomi 2013 sampai 2014, Diniyah Takmiliyah Awaliyah sebagai sekretaris dari 2015 sampai 2017, Diniyah Takmiliyah Awaliyah sebagai wakil ketua dari 2017 sampai sekarang, RPKM sebagai pembina dan penasehat 2017 sampai sekarang, Forum Komunitas Muslimah Cendekia sebagai pembina dan pemateri dari 2020. Untuk pengalaman mengajar sendiri, yang pertama DTA Kosrul Mutakin Bandung dari tahun 2012 sampai sekarang, SMPN 43 Bandung 2015, SDIT Ibnu Taimiyah Bandung 2015 sampai 2016, SDN 26 Bojong Loa dari 2016 sampai 2019, UPI BPU dosen PAI 2019 sampai sekarang. Prestasi yang pernah diraih, juara pertama kreasi lomba proker HIMI se-Jawa Barat, juara 1 Cipendidik Teladan se-DTA Kosrul Mutakin, juara 2 kreasi motivasi Islam HIMI PK UPI, juara 3 tahsin wa tahfiz PPI 1 Bandung, juri dakwah akhwat PMIPA UPI, penulis buku Qutratul Qalbi, penulis buku Serba-Serbi Islam, penulis buku Ulul Ilmi, penulis buku Serambi Hitam Himiku, Serambi Hati Himiku, maaf. Penulis modul Ramadan for DTA Lelahku Lillah, penulis buku Insan Kafah, penulis buku Kavita Selekta Pendidikan Islam. Nah, yang berikut adalah baik kepada beliau, saya pastikan waktu dan tempat kami persilahkan. Ya baik, terima kasih Wilka. Sebelumnya terdengar jelas nggak suara Ibu? Terdengar nggak? Terdengar nggak? Terdengar Bu. Jelas Bu. Koneksinya di sini kadang sedang tidak stabil gitu ya. Jadi nanti mohon diingatkan ya Wilka ya, jika ada suara yang tidak terdengar ataupun jaringan yang putus-putus gitu. Dan izinkan Ibu yang men-share screen-nya, boleh Wilka? Baik Bu. Ya, izinkan Ibu yang men-share screen ya. Karena ada beberapa tampilan yang diperbaharui gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan.
Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa di Pekan Kuliah Duha ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Mari kita bersyukur bersama-sama di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah masa pandemi kali ini gitu ya, banyak sekali banyak sekali cobaan, banyak sekali musibah yang menimpa saudara-saudara kita di sana gitu ya. Namun ketika kita keluarga kita gitu ya dan saudara-saudara kita mungkin masih diberikan kesehatan, maka sudah sepatutnya kita bersyukur karena banyak sekali di antara saudara kita yang lain yang lebih susah di antara kita gitu ya. Dengan cara bersyukur kita kepada Allah, yakni memanfaatkan waktu dengan baik, menuntut ilmu dengan baik gitu. Itu adalah cara bersyukur sebagai seorang mahasiswa. Gitu ya. Jadi kalau Alika, di sini ada Alika ya dari manajemen perkantoran ya. Nih ada Alika ketika Alika bagaimana cara bersyukur Alika sebagai mahasiswa? Yakni menyimak dengan baik gitu ya, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Dan itulah cara bersyukur kita. Barang siapa yang terus bersyukur nanti akan Allah tambahkan nikmatnya gitu kan ya. Nah, hari ini kita membahas tentang apa? Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita berinteraksi dengan Al-Qur'an gitu. Maka izinkan Ibu share screen ya. PowerPoint yang sudah Ibu siapkan. Di sini kita akan membahas tentang berinteraksi dengan Al-Qur'an. Silakan disiapkan alat tulisnya ya. Kita simak belajar dengan sungguh-sungguh, kita memohon hidayah kepada Allah dengan sebaik mungkin dan niatkan dalam hati kita untuk semata-mata ingin mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya untuk nilai tutorial gitu ya, tapi kita harus memiliki niat yang lurus ya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sudah terlihat share screen yang sudah Ibu tayangkan? Sudah Ibu. Lihat Ibu. Lihat ya, Ibu. Baik. Kalau sudah terlihat, kita lihat. Ya. Berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah, interaksi itu adalah salah satunya kita melakukan interaksi yang dalam gitu ya, interaksi yang ataupun bertemu gitu. Interaksi itu kan ada bertemu ketika kita bertemu dengan Al-Qur'an, bukan hanya sekedar kita bertemu saja, tapi bagaimana kita membuka Al-Qur'an, membacanya, mengamalkannya gitu kan ya. Nah, kita akan bahas tentang itu. Nah, berkaitan dengan itu, kita lihat dulu. Sekarang itu banyak sekali manusia yang banyak sekali orang Islam gitu ya. Orang Islam banyak sekali, tapi ketika dia memahami Al-Qur'an ataupun membaca Al-Qur'an, mencintai Al-Qur'an, masih sedikit orang yang mencintai Al-Qur'an gitu. Maka ini sebetulnya tugas kita bersama. Kenapa? Karena Al-Qur'an kan merupakan pedoman hidup manusia ya. Ini pedoman kita loh. Kalau misalkan tadi Zidan itu punya sebuah motor. Nah, ketika motor itu mau digunakan, tentu kita harus mengikuti panduannya dulu ya. Panduannya, maka ada buku panduannya sehingga kita bisa menggunakan motor itu dengan baik dan benar. Begitupun dengan kehidupan kita. Kita manusia ini diciptakan oleh Allah, ya. Statusnya sebagai apa? Statusnya sebagai abdun. Ya. Sebagai hamba Allah. Wilka terdengar nggak Wilka? Di sini jaringannya kok gambarnya putus-putus nih. Wilka terdengar nggak? Siap terdengar Ibu. Terdengar, tapi gambar ibunya putus-putus nggak? Tidak Ibu. Tidak ya, alhamdulillah. Mungkin di laptop ibunya ya. Ini di laptop ibunya sepertinya. Baik. Kita lanjutkan kembali. Ketika manusia
Sepertinya sedang terkendala masalah teknis. Kita tunggu saja terlebih dahulu. Punten Kang Wilka. Ya, Ini masih menunggu ibunya join lagi atau bagaimana? Karena udah lumayan lama juga. ya sebentar saya kontak terlebih dahulu ke grup besar. Assalamualaikum Wilka. Wilka, Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. ini laptop ibunya tiba-tiba mati. Oh, Dengar nggak suara ibu? terdengar, Ibu? Kalau yang akun yang satunya lagi masih ada nggak? Sudah log out.
Ibu mohon bantuan untuk men-share lagi aja ya. Ini laptop ibunya tiba-tiba ngeheng, tiba-tiba mati. Mohon maaf. Baik, Bu. Itu sama Wilka ya. Ya, Bu. Ada aku, Bu, dari host. Mangga. Ada? Silakan. Dibuka slide-nya lagi. Ini Ibu buka pakai HP, mohon maaf ya. Ya, Bu. Nggak apa-apa. Silakan dibuka. Sudah? Slide-nya dibuka? Sebentar, Bu. Sebentar, Bu. Ini di Ibu juga laptopnya. Ya, baik. Kita lanjutkan kembali. Nah, tadi Ibu sudah sampai mana? Sampai tadi bertanya kepada Zidan ya. Zidan terdengar nggak, para Ibu? Ketika ditanya berapa lama Al-Quran diturunkan, maka Zidan jawabnya apa, Zidan? Berapa lama, Zidan? Atau ini nih, ada Alika. Alika jawabnya apa, Alika? Berapa lama Al-Quran diturunkan? Saya, Bu. Ya, Alika. Silakan dijawab. 22 tahun. 22 tahun. Sama 2 bulan dan juga 22 hari. Iya. Dengan proses yang begitu lama sekali gitu ya. Dan Al-Quran itu turun ketika ada peristiwa-peristiwa tertentu gitu ya. Ketika ada suatu peristiwa-peristiwa tertentu yang harus diperbaiki gitu ya, maka ayat Al-Quran turun. Maka ada yang disebut dengan asbabun nuzul. Ya, sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Ini PPT-nya belum muncul, Wilka? Sudah belum? Ya, Bu. Sebentar, Bu. Sebentar. Tidak bisa karena di situ ada video, nanti kita akan alhamdulillah ada. Nah, silakan di next lagi. Nah, terlihat semuanya ya. Nah, next. Next. Nah, next lagi. Nah, ini ya, dari proses turunnya Al-Quran. Nah, kita lihat ke next, isi Al-Quran. Next. Next lagi. Nah, ini sudah ya, tadi adalah proses turunnya Al-Quran. Kemudian next lagi. Nah, ada di sini. Baik. Isi Al-Quran itu terdapat 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat. Ya. Walaupun sebagian di antara yang lain, itu ada yang mengatakan 6.666 ayat. Bahkan dulu pas waktu Ibu SD pun, dalam buku pendidikan agama Islam tercatatnya 6.666 ayat. Nah, mengapa demikian? Ternyata, nih coba kita next lagi, lihat slide-nya. Ternyata perhitungannya itu ada yang memang berbeda. Gitu. Silakan di next, kita lihat. Ini jumlah ayat Al-Quran. Ya. Kita lihat lagi. Next. Ini dari mulai surat pertama sampai surat terakhir. Gitu ya. Next lagi, ketika dijumlahkan, itu adalah jumlahnya, itu adalah 6.236 ayat. Gitu ya. Nah, lantas kemana 430 ayat lagi? Gitu ya. Nah, ternyata 430 sebagiannya itu adalah makna simbolik ya dari kata Muhammad. Jadi mim, ha, mim, dal itu ya dijumlahkan sehingga seluruhnya 6.666 ayat. Ini adalah perbedaan pendapat dari para ulama gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Next, sejarah tulisan Al-Qur'an. Dulu Al-Qur'an yang sampai kepada kita itu adalah Al-Quran yang sampai saat ini ada di hadapan kita itu adalah penuh dengan perjuangan ya, baik itu perjuangan Rasulullah maupun dari para sahabatnya ya. Pertama dulu itu kan Al-Quran turun melalui apa? Dulu kan Al-Quran diturunkan itu melalui pelepah kurma gitu ya, kemudian batu ya, kulit binatang, dan lain sebagainya. Kemudian dihafalkan oleh para sahabat Rasulullah.
Nah, pada saat itu ternyata ketika pada zaman para sahabat Rasulullah berperang gitu ya, banyak sekali sahabat-sahabat Rasulullah yang gugur di medan perang. Sehingga ini menjadi kekhawatiran tersendiri. Ya, jika banyak sekali orang-orang yang gugur di medan perang, para hafiz-hafizah yang meninggal dunia, lantas Al-Qur'an ini bagaimana? Gitu. Nah, atas inisiatif sahabat Rasulullah, maka dibukukan Al-Qur'an. Ya, ditulisnya, dibukukan. Nah, setelah dibukukan ada masalah lagi. Ternyata ketika tersebar di berbagai wilayah, ya buku Al-Qur'an tersebar di berbagai wilayah, ternyata tidak menggunakan harokat, jadi tidak menggunakan titik-titiknya, ya tidak menggunakan harokatnya. Dan ini juga permasalahan problem lagi. Nah, maka dari itu ada inisiatif para sahabat Rasulullah pula untuk memberikan syakal, memberikan tanda titik dan lain sebagainya, sehingga menjadi tulisan yang utuh. Dan inilah ya kodifikasi Al-Qur'an itu atau pemeliharaan dan pengumpulkan Al-Qur'an itu terbagi menjadi beberapa masa. Pertama pada masa Nabi, ya. Kedua pada masa Abu Bakar, yang ketiga adalah masa Utsman bin Affan. Jadi ini adalah perjuangan yang panjang sekali. Jadi kalau suatu saat nih, ini suatu saat ada siapa di sini? Ada Adelia, ya, kemudian ada Neng Saina. Ketika kita tidak membaca Al-Qur'an, sangat disayangkan. Kenapa? Karena kita tinggal membacanya. Itu sudah penuh dengan perjuangan dari para sahabat Rasulullah, gitu ya, para orang-orang yang sangat gigih memperjuangkan ajaran Islam. Baik, kita lihat lagi next. Ya, ini ada nama lain Al-Qur'an. Nama lain Al-Qur'an banyak sekali ya, selain sebagai Al-Kitab, ya, Al-Furqan, An-Nur, Asy-Syifa, ya. Al-Qur'an itu merupakan salah satu kitab Allah yang namanya banyak sekali karena manfaatnya juga banyak sekali gitu ya. Al-Qur'an bisa jadi obat. Bagi siapa? Bagi orang yang yakin gitu ya. Al-Qur'an bisa menjadi petunjuk al-huda gitu ya. Bagi siapa? Bagi orang yang yakin. Jadi nanti kalau suatu ketika misalkan di sini ada Neng Saina. Neng Sainanya misalkan yakin bahwa Al-Qur'an itu bisa jadi obat loh. Nah, ketika itu Neng Saina Bismillahirrahmanirrahim, saya membaca Al-Quran ini, mudah-mudahan saya bisa diberikan kesembuhan oleh Allah, ya, bisa diberikan petunjuk oleh Allah. Nah, itu juga bisa akan terjadi. Kenapa? Karena kesungguhan kita dan keyakinan kita yang mendalam akan keyakinan kita kepada Al-Quran, gitu ya. Jadi apa? Jadi keimanan itu adalah kepercayaan kita, keyakinan kita. Jadi kalau misalkan nanti sudah sejauh mana kita beriman kepada Al-Quran? Nah, itu kan tanyakan juga kepada diri kita. Apakah kita sudah yakin belum? Kalau misalkan kita tidak yakin, ya boleh jadi Al-Quran tidak bisa menjadi obat bagi diri kita karena kitanya tidak yakin. Maka kuncinya satu, itu adalah harus yakin. Yakin, zalikal kitabul la raiba fih. Nah, itu kan Al-Quran, tidak ada keraguan padanya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa, ya, bagi orang-orang yang bagi orang-orang yang yakin kepadanya, gitu ya, kepada Al-Qur'an. Baik, next lagi. Kita lihat nih, ternyata ada beberapa dalil dari hadis Rasulullah. Pertama, bacalah Al-Qur'an itu karena sesungguhnya ia akan datang menjadi pada hari kiamat itu memberikan syafaat bagi para pembaca lainnya. Nah, ini amat penting harus kita pahami. Ketika kita pahami ayat hadis ini, itu sangat dalam sekali maknanya. Adelia itu kan punya teman ya. Di kelas punya teman, ada beberapa temannya. Di rumah ada saudaranya. Tahu nggak? Kelak di akhirat nanti, Adelia itu tidak akan bisa mengenal saudaranya. Tidak akan bisa mengenal teman-temannya. Tidak akan saling membantu satu sama lainnya. Kenapa? Ya tadi, karena di akhirat nanti itu yang akan dimintai pertanggungjawaban itu kan diri sendiri ya. Jadi sibuk dengan diri sendiri bagaimana saya menghadapi pertanggungjawaban saya di hadapan Allah nanti. Jadi yang akan menjadi teman kita yang setia sampai nanti di akhirat itu siapa? Yakni Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat, akan menjadi teman yang akan mengantarkan kita atau menjadi saksi gitu ya, menjadi pembela kita ketika Adelia misalkan dinyatakan masuk ke dalam neraka, nanti Al-Quran itu datang menjadi saksi. Wahai Allah, jangan masukkan Adelia ke dalam neraka. Kenapa? Karena Adelia selama hidupnya
selalu membaca Al-Quran, selalu mengamalkan Al-Quran, dan Al-Quran itu akan datang menjadi syafaat bagi diri kita. Ya, nah ini harus poin pentingnya ini harus kita pahami. Oh iya, begitu banyak sekali manfaat, begitu banyak sekali pahala yang kita dapatkan dengan membaca Al-Quran. Apalagi mengamalkannya, mendakwahkannya. Nanti kita lihat ya cara berinteraksinya, langkah-langkahnya seperti apa. Ada hadis lainnya. Nah, kita lihat lagi ini ya. Tidak boleh iri kecuali dalam dua kenikmatan, ya. Kata Rasulullah, sesungguhnya yang diberi Al-Quran oleh Allah, kemudian ia membacanya sepanjang malam dan siang. Dan orang yang diberi harta oleh Allah, lalu ia membelanjakannya di jalan Allah sepanjang malam dan siang. Jadi ada salah satu hal yang harus kita perhatikan dengan baik, gitu ya. Jadi setiap manusia itu tidak boleh memiliki penyakit hati, gitu ya, Alika ya. Nggak boleh penyakit hati itu penyakit apa? Misalkan iri, dengki, hasad, sombong, marah, dendam, itu kan iri hati ya. Apa penyakit hati ya? Nah, kata Allah gitu ya, setiap manusia itu harus senantiasa membersihkan hatinya gitu ya, meluruskan hatinya dari perkara-perkara yang tidak baik gitu ya. Maka para ulama mengklasifikasikan macam-macam hati itu. Ada 3 jenis ya. Yang Saina, pertama itu apa? Adalah hati yang sehat gitu ya. Yang kedua adalah hati yang sakit. Yang ketiga adalah hati yang mati gitu. Coba kalian semua coba Ibu tanya ya. Coba Tiara, apakah Tiara sehat? Ibu coba tanya Tiara ya. Tiara, kalau Ibu tanya, Tiara apakah hari ini Tiara sehat? Tiara mau jawab apa Tiara? Apakah Tiara hari ini sehat? Tiara, jawabnya apa Tiara? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat ya. Sehat secara fisik ya. Nah, namun ketika kita bertanya atau ketika kita mau menjawab hati kita, nah belum tentu juga gitu ya. Karena suatu waktu kita pernah merasakan marah, pernah merasakan kecewa, pernah merasakan misalkan putus asa ya dan lain sebagainya. Itu adalah macam-macam penyakit hati yang terkadang kita masih melakukan hal itu gitu. Jadi kalau misalkan kita ditanya sehat atau tidaknya, ya kita harus senantiasa berusaha sedang mensehatkan. Ya, mensehatkan jiwa kita. Ada jiwa, ada raga gitu ya. Jiwa itu adalah berkenaan dengan bagaimana hati kita terarah kepada Allah gitu ya. Nah, kategori jiwa hati yang sehat itu seperti apa? Itu hanya pada Rasulullah mungkin ya. Rasulullah adalah seorang yang maksum, dijaga dari terhindar dari dosa. Rasulullah tidak pernah Rasulullah sudah dijamin oleh Allah gitu ya masuk ke dalam surga. Bahkan tingkatan surganya juga sudah surga yang paling tinggi untuk Rasulullah. Surga Firdaus. Nah, lantas Rasulullah dulu senantiasa melakukan ataupun mendawamkan istighfar gitu ya. Bahkan satu harinya itu Rasulullah senantiasa beristighfar ribuan kali bahkan. Tapi Rasulullah itu adalah orang yang maksum, dijaga dari dosa. Tapi Rasulullah terus senantiasa mengucap zikir, mengucap istighfar, ya. Karena apa? Karena Rasulullah merupakan uswah hasanah, ya, teladan yang paling baik bagi kita semua. Nah, itulah mungkin ya hati yang sehat itu adalah hati Rasulullah yang sebagaimana Rasulullah selalu senantiasa menampilkan uswah hasanahnya. Lantas kita sebagai manusia yang imannya itu apa? Kalau Ibu tanya ya, Ibu tanya lagi. Ketika Ibu tanya misalnya ke Irfi atau Irfi, ketika Ibu katanya kepada Irfi, bagaimana kabar iman kita? Apakah iman kita sedang yazid atau yangkus? Kan kita juga pasti mengalami hal itu ya. Kadang iman kita di atas, kadang iman kita di bawah. Itulah keimanan seorang. Iman itu kadang yazid, kadang yangkus, kadang bertambah, kadang berkurang. Nah, ketika kapasitas keimanan seseorang itu yazid wa yangkus, maka harus ada usaha ikhtiar yang harus kita lakukan untuk meyazidkan iman, menambahkan keimanan gitu ya. Nah, salah satunya apa? Dengan memperbanyak terapi-terapi yang Allah sampaikan melalui pedoman Al-Quran dan hadis.
terapi sholat, terapi zikir, ya, terapi saum, terapi sedekah, itu merupakan terapi-terapi yang bisa mensehatkan hati kita. Nah, jadi posisi kita berada di mana, Alika? Ya boleh jadi posisi kita adalah di hati yang sakit ini, yang berusaha untuk senantiasa mensehatkan hati kita sepanjang kehidupan kita. Karena manusiawi ya, kita pasti pernah marah, pasti pernah kecewa, pasti pernah putus asa gitu ya. Tapi bagaimana ikhtiar kita untuk senantiasa memperbaiki diri kita ke depan ya. Itu yang harus kita ingat gitu ya. Bagaimana kita harus senantiasa mensehatkan hati kita terarah kepada Allah gitu ya. Yang ketiga apa? Ketiga itu adalah hati yang mati gitu ya. Hati yang mati ini bagi siapa? Bagi orang yang tidak mau mendengar lagi kebaikan. Alika dinasehatin sama ibu, Alikanya nggak mau dengar, ya. Alika tuh tetap aja sama pendirian Alika yang salah. Nah itu nggak boleh jadi, hatinya sudah mati, sudah terkunci sama Allah itu. Makanya itulah kategori hati seseorang itu. Maka kita tinggal introspeksi diri kita, ya. Keberadaan hati kita itu sedang pada posisi yang mana? Ketika posisi mensehatkan hati kita, ya, posisi yang dimana hati kita sedang berjuang untuk mensehatkan hati. Nah, salah satu tandanya adalah dengan mencintai Al-Quran. Ya, kalau Alika senang baca Al-Quran, Alika semangat baca Al-Quran, itu tandanya hatinya sudah mau sembuh tuh. Karena apa? Karena kita itu senantiasa mengharapkan keriduan dari Allah, gitu, dari apa yang kita lakukan. Gitu ya. Jadi intinya apa? Harus senantiasa memperbaiki diri, mensehatkan hati, dan mempertebal keimanan kita. Ya. Bagaimana caranya mempertebal iman? Ayo, bagaimana caranya? Yakni yang pertama, dalami kajian ilmu agama sedalam mungkin. Walaupun misalkan Adelia dari jurusan apa Adelia? Dari pendidikan manajemen perkantoran. Jurusan apa Adelia? Pendidikan manajemen perkantoran. Oh iya, pendidikan manajemen perkantoran. Walaupun Adelia itu di jurusan manajemen perkantoran gitu ya. Nah, Ibu bagaimana? Ini manajemen perkantoran, kemudian saya kan misalkan ilmu agamanya sedikit, misalkan hanya PAI saja, mata kuliah PAI saja pada semester ini misalkan. Nah, tidak terhenti sampai situ gitu ya. Kita masih punya banyak sekali media yang bisa kita lakukan gitu ya. Media WhatsApp, Instagram, Facebook, ya, YouTube dan lain sebagainya untuk menimba ilmu agama. Ya. Kita searching ceramah-ceramah ustaz, searching ya kehidupan yang penuh dengan hikmah dan pelajaran. Insya Allah, gitu ya, itu akan mempertebal keimanan kita. Satu, dengan mengkaji ilmu agama. Karena dengan orang berilmu lah, iman kita juga akan semakin kokoh gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin mempertebal iman, ya harus berilmu dulu. Dan ilmu dibarengi dengan iman akan menghasilkan butiran amal soleh. Gitu ya. Yang kedua apa? Berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ya Alika berteman dengan orang-orang yang soleh, insya Allah akan ke bawah soleh. Gitu ya. Jadi bertemanlah dengan orang-orang yang senantiasa mengingatkan dalam kebaikan. Agar apa? Sama-sama berjuang. Berjuang agar mendapat rahmat dan pertolongan Allah. Yang ketiga apa? Yang ketiga berusaha dengan maksimal ya. Berusaha dengan maksimal kita selain belajar, kita selain bergaul, juga kita berdoa dan ikhtiar ya yang bisa kita lakukan dengan cara apapun itu. Baik, kita lanjutkan ya. Nih, slide berikutnya. Ini kita lihat. Nah, ini slide berikutnya lagi. Ini tadi. Nah, slide berikutnya lagi adalah pokok kandungan Al-Qur'an. Pokok kandungan Al-Quran itu, kalau kalian ingin kita paham, kita dalami, Al-Quran itu bukan hanya membahas tentang masalah ibadah saja, tidak. Al-Quran itu sangat komprehensif sekali. Ya, dari mulai akidah, ibadah, muamalah, akhlak, hukum, kisah-kisah umat terdahulu, bahkan sampai ke dasar-dasar ilmu pengetahuan. Gitu. Jadi kalau misalkan Al-Quran menjadi sumber pedoman kita, insya Allah Al-Quran akan menjadi solusi yang terbaik bagi kehidupan kita. Karena Al-Quran itu sudah komprehensif sekali, gitu ya. Sudah menjelaskan segala macam ilmu pengetahuan ada dalam Al-Quran dasarnya, gitu ya. Asalkan apa?
tatafakkarun, ta'qilun gitu ya. Asalkan kita mau berpikir ya dan menggunakan akal pikiran kita dengan baik gitu ya. Maka Allah itu menciptakan manusia ya, menciptakan manusia dengan potensi yang harus ditumbuh kembangkan gitu ya. Tumbuh kembangannya apa? Ya, Alika itu punya mata, hidung, telinga, kemudian mulut, akal, pikiran, itu kan potensi yang Allah berikan ya. Potensi yang Allah berikan ini harus senantiasa dimanfaatkan kepada jalan-jalan yang baik juga. Baik, next kita lihat lagi. Kita lihat adalah kemukjizatan Al-Quran. Ketika kita lihat ada apa saja dalam Al-Quran, ilmu pengetahuan, ilmu agama ada, ilmu umum pun ternyata dasarnya ada dalam Al-Quran ya. Coba kalau kita lihat tentang biologi ya, nanti kita lihat ada di slide berikutnya ya, tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan yang ada. Nah, sekarang kita ke mukjizatan dulu. Kemukjizatan Al-Quran, Al-Quran itu sangat luar biasa sekali ya, dari lagamnya ya, dari kaidah isinya ya, bahasanya dan lain sebagainya. Nah, terkadang gitu ya, Al-Quran ini kemukjizatannya sangat luar biasa sekali. Kita telaah ya. Coba ini ada misalkan Rafa. Rafa kita lihat dalam Quran surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya apa, Rafa? Atau Wisnu nih? Wisnu, Al-Baqarah artinya apa, Wisnu? Sapi betina, Bu. Sapi betina ya. Wisnu pernah lihat nggak? Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ya, kan itu tentang sapi betina. Di dalamnya itu ada nggak yang menjelaskan tentang bagaimana sapi betina itu, apa makanannya, bagaimana cara memeliharanya, apa jenis dan lain sebagainya. Ada nggak? Wisnu temukan itu nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Tapi kenapa kalau misalkan nanti, suatu ketika kita menulis buku, kalau kita judulnya sapi betina, atau kita judulnya misalkan tentang misalnya tentang manajemen, bukan manajemen, tentang apa ya, sapi betina saja ya. Kalau kita menulis buku tentang sapi betina, otomatis ya, daftar isinya pun kan itu bagaimana, apa itu sapi betina, ya, bagaimana jenisnya, apa makanannya, itu kan yang disebut dengan buku, karena komprehensif, karena sistematisnya harus sesuai gitu ya. Tapi kenapa dalam Al-Quran sistematikanya tidak sesuai? Nah, itulah kemukjizatan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu ketika kita berbicara tentang Quran surat Al-Baqarah, di dalamnya itu tidak ada tentang sapi betinanya gitu ya, tidak membahas tentang itunya, tapi bahkan Al-Quran surat Al-Baqarah itu membahas tentang bagaimana tentang akidah seseorang, ibadah, akhlakul karimah gitu ya. Nah, inilah kemukjizatan Al-Quran. Bahkan kenapa gitu ya? Kenapa ayat yang awal diturunkan itu kan Quran surat Al-Alaq. Tapi kenapa di awal surat itu suratnya Al-Fatihah? Kan sistematikanya juga sangat luar biasa sekali. Nah, inilah ciri kemukjizatan Al-Quran yang sangat luar biasa, yang berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Ya. Jadi kita harus senantiasa mengagungkan Al-Quran. Bahwa benar loh, ini Al-Quran sungguh sangat luar biasa. Gitu ya. Tinggal bagaimana keimanan kita harus semakin mendalam dalam mengkaji Al-Quran ini. Gitu ya. Next, kita lihat lagi. Nah, kita lihat. Kemukjizatan lainnya itu ternyata ada dari pemberitahuan hal-hal yang gaib. Ya. Nah, ada tentang Ashabul Kahfi. Contoh saja ya. Ashabul Kahfi diabadikan dalam Al-Quran. Ya, Wisnu ya? Betul ya? Wisnu tahu nggak kisah tentang Ashabul Kahfi yang diabadikan dalam Al-Quran? Itu kan tentang beberapa pemuda yang tertidur di dalam gua gitu ya, beberapa tahun gitu ya. Nah, ketika bangun membawa uangnya gitu ya, ketika membelanjakan sesuatu, para pedagang itu berkata bahwa uang ini sudah tidak berlaku gitu ya. Ini sudah puluhan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu gitu ya. Nah, kemudian itu diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan guanya juga kan diabadikan sampai sekarang. Jadi pengalaman-pengalaman sejarah yang dulu pernah terjadi ini, Allah sengaja menjadikan
peristiwa-peristiwa terdahulu sebagai ibrah, ya, pelajaran. Pelajaran bagi kita semua gitu ya. Betapa luar biasanya Allah dengan kekuasaannya yang sangat dahsyat sekali, Allah bisa menghendaki segala apapun itu. Ya, termasuk contoh lain ya, yang apalagi jasad Firaun ya, jasad Firaun itu kan sampai sekarang itu masih ada gitu ya, itu sebagai bukti gitu ya, bukti sejarah bahwa sejarah yang dulu itu benar terjadi, dan itu adalah bukti keagungan Allah. Kita lihat lagi, next. Nah ini dia kemukjizatan, next, kemukjizatan dari aspek-aspek isyarat-isyarat ilmiah. Ini sungguh sangat luar biasa. Yang tadi Ibu sebutkan, Al-Quran itu mencakup seluruh komponen kehidupan kita, gitu ya, sangat komprehensif sekali. Mau tentang apapun, gitu ya, dasarnya itu ada dalam Al-Quran, gitu ya. Coba kita telah. Ini reproduksi manusia, kalau kita kaji itu kan bidang biologi ya, betul tidak? Itu bidang biologi, tapi ternyata itu dasarnya ada dalam Al-Quran, ya. Bagaimana manusia itu diciptakan, gitu ya. Terus bagaimana seorang janin, ya, janin itu kan ada dalam perut seorang ibu. Ketika seorang ibu mengandung, itu kan janin yang ada dalam perut seorang ibu itu kan ditutup ya, ditutup oleh 3 membran, ya, ditutup dengan 3 membran. Nah dalam kajian Al-Qurannya kan ditutup dengan 3 kegelapan, ditafsirkan itu dengan 3 membran itu ya tadi secara ilmiah memang benar sekali, gitu. Jadi sungguh sangat luar biasa sekali Al-Quran itu. Kedua, tentang kejadian alam semesta. Sejarah alam semesta itu membahas tentang apa? Oh, ya, alam semesta ini boleh jadi tentang geografi, boleh jadi ya tentang alam, kemudian astronomi tentang benda antariksa juga boleh jadi gitu ya. Ketika memang banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang bersinggungan tentang hal itu. Kemudian kita lihat lagi pemisah 2 laut. Nih, ada yang pernah tahu menonton videonya ini? Siapa ya? Coba Fako. Ada yang pernah tahu menonton sebuah video ya? Ada kan video yang dibentangkan sebuah lautan gitu ya. Dari lautan itu ada 2 air warna yang berbeda gitu. Tapi itu tidak ada pemisah loh, gitu. Tidak ada pemisahnya. Allah yang menghendaki itu gitu ya. Itu terdapat dalam Al-Qur'an juga. Jadi sungguh sangat luar biasa sekali Al-Qur'an itu. Ya, kemudian apalagi tentang awan, gunung, pohon-pohon hijau, ya tumbuh-tumbuhan yang senantiasa bertasbih memuji Allah, gitu ya. Kemudian tentang kalender syamsiah, qamariyah, cahaya matahari, cahaya bulan, ya. Terus sampai perbedaan sidik jari manusia itu diceritakan dalam Al-Quran ya. Kemudian aroma manusia yang berbeda-beda ya. Kemudian masa penyusunan ideal dan masa kehamilan minimal ya, tentang oksigen, kulit dan alam bawah sadar ya, bahkan lebih banyak lagi. Ini hanya sekecil saja gitu, hanya sebagian saja gitu ya, bahkan lebih banyak dari itu ya, tentang teori Newton fisika gitu ya, tentang gelombang elektro gitu ya, bagaimana terjadinya petir, gelombang petir itu kan dan lain sebagainya, itu juga ada dalam Al-Quran. Jadi kalian tidak boleh meragukan lagi Al-Quran, karena Al-Quran merupakan sumbernya ilmu pengetahuan gitu ya. Dasar ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Baik, next. Nah, jadi pada intinya adalah Al-Quran itu adalah salah satu mukjizat terbesar yang di dalamnya ada menjadi solusi abadi terhadap persoalan-persoalan kehidupan yang kita lalui gitu ya. Jadi kalau ada permasalahan apapun, yuk back to Quran, kembali kepada Al-Quran. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi next, bagaimana caranya gitu ya kita berinteraksi dengan Al-Quran ini. Kita tadi sudah mengenal apa itu Al-Quran, bagaimana sejarahnya, keutamaannya seperti apa, keunggulannya, karakteristiknya gitu ya, sampai ke mukjizatannya gitu kita kaji. Dan sekarang bagaimana cara kita berinteraksi dengan mukjizat terbesar ini gitu. Nah, maka jadikanlah Al-Quran itu sebagai surat cintamu sepanjang masa. Coba ya, kalau Ibu tanya nih sama yang laki-laki. Coba Ibu tanya kepada siapa ya?
Ada Wisnu sudah. Ini Tania, ada Tania? Tania? Coba kalau Ibu tanya sama Tania. Tania kalau baca surat dari seseorang yang misalnya gitu, seseorang itu adalah someone-nya, gimana baca suratnya? Coba Tania. Pasti dengan penuh penghayatan ya, gitu, pasti dengan penuh penghayatan, dengan penuh perasaan gitu ya. Nah ini juga Al-Quran juga adalah kalam Allah yang kita harus analogikan, ini adalah surat cintanya Allah gitu. Cintanya Allah terhadap kita. Maka kita pun ketika bacanya harus dengan penuh penghayatan juga gitu. Jangan sekedar membaca saja, tapi yuk kita pahami apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu. Ketika suatu ketika, contoh lain, ketika Neng Saina berbicara dengan ibu menggunakan bahasa Arab misalnya. Neng Saina paham nggak? Misalnya, ibu tanya kepada Neng Saina, Assalamualaikum Neng Saina, kaifa haluk, min aina anti? Neng Saina jawab apa? Jawab apa, Neng Saina? Bisa jawab ibu? Bisa jawab ibu? Bisa ya? Kalau nggak bisa bahasa Arabnya kan nggak akan mungkin bisa ya, nggak akan terjadi interaksi antara ibu dengan Neng Saina karena salah satu di antara kitanya tidak memahami bahasa tertentu. Begitupun dengan kita dengan Allah. Kita dengan Allah itu mau berinteraksi, menjalin komunikasi. Tapi ketika kita tidak paham apa yang Allah sampaikan, terjalin komunikasi tidak akan mungkin. Ya. Maka dari itu, ketika kita ingin menjalin interaksi komunikasi yang baik ya dengan Allah melalui Al-Quran, maka kita harus pahami juga bacaan artinya. Ya, siap ya Delia ya, Tafa, Alika, Jidan, dan lain sebagainya. Ketika baca Al-Quran, plus harus baca artinya. Supaya kita paham loh. Ya, supaya kita paham apa yang Allah sampaikan itu. Itu kan semua isi Al-Quran itu yang Al-Quran yang di hadapan kita itu semuanya isinya petunjuk, semuanya isinya adalah nasihat, semua isinya adalah pelajaran gitu. Kalau kita membacanya saja, itu ibaratkan seseorang yang mengambil air pada menggunakan keranjang yang bolong. Mengambil air menggunakan keranjang yang bolong. Airnya keisi nggak? Enggak ya. Tapi keranjang itu bisa jadi bersih. Gitu. Jadi kalau membacanya saja itu bisa membersihkan. Tapi tidak mengisi hati kita. Tapi kalau kita membacanya juga memahaminya, insya Allah. Bukan hanya sekedar hati kita yang bersih, tapi hati kita juga diisi dengan nilai-nilai kebaikan. Ya, jadi yuk mulailah berinteraksi dengan Al-Quran. Pertama membaca dan membaca artinya. Jadi membaca Arabnya juga membaca terjemahnya. Ya. Yang kedua kita berusaha tingkatkan lagi dengan apa? Dengan menghafalnya. Itu Ibu suka sedih sekali ya melihat para penghafal Quran yang masih cilik-cilik itu, subhanallah luar biasa sekali. Kita juga sebetulnya bisa gitu ya. Salah satu hal yang ternyata menurut penelitian, otak kita itu bisa jauh lebih cerdas loh dengan membaca Al-Quran, dengan menghafalkan Al-Quran. Bahkan suatu penelitian itu mengatakan bahwa siapa yang membuat lampu, ada yang ikan? Irvi, siapa yang membuat lampu? Yang membuat lampu? Thomas Alva Edison. Nah, ada penelitian yang mengatakan bahwa orang yang cerdas, yang secerdas orang penemu-penemu ahli itu hanya menggunakan satu sel di antara ribuan sel yang ada dalam otaknya. Coba bayangkan, satu sel di antara ribuan sel yang ada dalam otak kita. Nah, bagaimana dengan kita gitu? Sudah menggunakan berapa sel dalam otak kita? Artinya tidak ada halangan, ya, tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa dalam menghafalkan Al-Quran. Semua memori kita sebetulnya itu memorinya besar sekali gitu ya dalam otak kita gitu ya. Akan tetapi perlu latihan, perlu pembiasaan, perlu tekad yang kuat ya. Perlu
iman yang kuat dulu gitu ya untuk melakukan hal itu. Maka sudah selayaknya kita harus senantiasa meniatkan dalam diri kita dengan baik dan menguatkan iman kita agar senantiasa mencintai Al-Quran. Orang yang sudah cinta Al-Quran insya Allah dia akan senantiasa membersamai kehidupannya bersama Al-Quran gitu ya, dengan Al-Quran. Yang ketiga apa? Mempelajarinya. Mempelajari maknanya itu misalkan mempelajarinya dengan tafsir ya, dengan beragam-beragam tafsir agar dapat dipahami secara optimal. Yang keempat itu adalah mengamalkannya ya. Nah, inilah akhir dari pengkajian Al-Quran itu adalah kita harus sampai mengamalkannya. Banyak sekali ternyata masalah di dunia di hadapan kita itu banyak sekali para penghafal Al-Quran tapi tidak mengamalkan isi Al-Quran itu gitu. Ini juga masalah gitu. Jadi kita harus ke depan selain menjadi mahasiswa yang pandai membaca Al-Quran, pandai menghafalkannya, juga pandai mengamalkannya gitu. Ya. Mengamalkannya baik untuk diri sendiri juga nanti kemudian didakwahkan untuk orang lain. Kita saling mengingatkan ya. Irfi mengingatkan Rafa mengingatkan Adelia mengingatkan Alika. Itu nanti kembali loh pahalanya kepada Irfi yang pertama kali mengingatkan gitu ya. Jadi itu pahala jariah terus menerus. Itulah ilmu yang bermanfaat gitu ya. Maka sudah selayaknya kita harus senantiasa mendakwahkan gitu ya. Terus senantiasa mengingatkan orang lain dalam hal kebaikan. Itulah hal-hal yang harus kita penuhi, harus kita perhatikan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Baik, next kita lihat. Ini ada beberapa hadis Rasulullah ya. Kita lihat lagi next. Pahala membaca Al-Quran gitu ya. Next. Sepertinya. Nah, pahala membaca Al-Quran itu barang siapa yang membacanya satu huruf ya dari kitabullah, maka baginya satu pahala kebaikan. Dan satu pahala itu akan dilipat gandakan gitu ya menjadi 10 kali lipatnya. Jadi nanti kalau misalkan Alika baca satu huruf saja dalam Al-Quran itu sudah 10 kebaikan. Apalagi kalau kita membaca dalam satu lembar gitu ya. Satu lembar itu kita bayangkan satu lembar itu ada misalkan 200 huruf misalkan. Artinya 200 kali 10 2000 kebaikan kita dapatkan. Maka jangan sampai kita bermalas-malasan membaca Al-Qur'an, istiqomahkan saja gitu ya. Istiqomahkan dalam sekarang itu walaupun sedikit gitu ya. Misalkan satu lembar satu hari nggak apa-apa, tapi istiqomah itu lebih dicintai Allah dibandingkan misalkan satu juz tapi 1 tahun sekali gitu ya. Kita harus istiqomahkan dalam membaca Al-Quran untuk apa? Untuk menghapus dosa-dosa kita. Karena nggak ada yang menjamin kehidupan kita, ya. Nggak ada yang menjamin kehidupan kita. Alika, kemudian Wisnu, ya, Zidan, Andini, Fako, tidak ada yang menjamin kehidupan kita. Sampai usia kapan kita masih hidup di dunia ini, gitu. Maka ketika satu hari penuh ini kita lalui kehidupan kita, ya, Ibu seringkali sebelum tidur itu muhasabah diri gitu ya. Ya Allah, setelah bangun tidur sampai kembali mau tidur lagi, dosa apa yang sudah kita lakukan gitu. Ternyata banyak sekali misalkan ya, maka hendaklah kita ucap istighfar, maka hendaklah kita membaca Al-Qur'an supaya tadi dosa-dosa yang sudah kita lakukan baik yang disengaja ataupun tidak sengaja, itu kan tergantikan dengan pahala-pahala kebaikan. Dengan apa? Dengan perbanyak amal-amal kebaikan tadi. Ya. Nah, itulah hal-hal yang harus kita mesti berpikir cerdas gitu ya dalam meraih pahala Allah. Nah, kemudian ada hadis lainnya. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah ya yang membacakan kitabullah dan saling mengajarkannya satu dengan lainnya. Nah, melainkan akan turun kepadanya suatu mereka sakinah ya, akan turun kepadanya suatu ketenangan. Akan dikelilingi oleh para malaikat yang menyebut di sisi makhluknya. Nah, ini adalah salah satu hal yang harus kita perhatikan juga gitu ya. Ketika kita baca Al-Qur'an, itu malaikat itu mengelilingi kita semua ya. Dan bahkan membacakan amin gitu ya. Kalau kita berdoa, doanya kebaikan gitu ya.
akan dibacakan amin oleh para malaikat. Ya Allah, kabulkanlah doa orang-orang yang soleh ini, gitu ya. Kalau doanya malaikat, malaikat yang langsung berdoa kepada Allah kan itu makbul sekali. Maka yuk kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat, lomba-lomba dalam kebaikan, gitu ya. Kita lihat ini, simak videonya ya. Silakan di next lagi. Ini ada video yang harus kita lihat. Nah, ada next. Karena waktunya sudah mau habis ya. Kita simak saja videonya. Silakan di slide terakhir. Kita renungkan video berikut ini. Silakan di next, diputarkan videonya. Dipulkan dulu. Wilka, dipulkan dulu. Nanti baru bisa diklik video yang sebelumnya. Bisa tidak? Nah, sebelumnya. Keanehan Al-Quran. Sebelumnya. Nah, silakan kita simak ya videonya. Silakan. Terdengar? Ada ya? Ada? Keanehan dalam Al-Quran. Sadarkah kita bahwa di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali keanehan? Misalkan kata dunia di dalam Al-Quran terulang sebanyak 100 kali. Luar biasanya kata akhirat juga terulang sebanyak 115 kali. Kata syaitan terulang sebanyak 88 kali. Begitu pula dengan kata malaikat terulang sebanyak 88 kali. Kata neraka terulang sebanyak 77 kali. Sama halnya dengan kata surga sebanyak 77 kali. Kata zakat terulang sebanyak 32 kali. Dan begitu juga dengan kata berkah terulang sebanyak 32 kali. Ternyata tidak berhenti sampai di sini. Sadarkah kita bahwa kata hukuman terulang sebanyak 117 kali, sedangkan kata ampunan terulang sebanyak 234 kali. Artinya, kata memaafkan 2 kali lebih banyak daripada kata menghakimi. Selanjutnya adalah contoh yang lebih luar biasa. Sadarkah kita bahwa kata perempuan terulang sebanyak 23 kali dan kata laki-laki terulang sebanyak 23 kali. Sadarkah kita bahwa angka-angka ini menunjukkan angka-angka kromosom pada manusia, yaitu bahwa pada diri manusia terdapat 46 kromosom, 23 berasal dari laki-laki atau ayah dan 23 berasal dari perempuan atau ibu. Contoh selanjutnya lebih mencengangkan lagi. Sadarkah kita bahwa dalam Al-Quran kata daratan terulang sebanyak 13 kali dan kata lautan terulang sebanyak 32 kali. Kedua kata ini bila kita jumlahkan lalu kita presentasikan, maka kita akan mendapatkan angka daratan berjumlah 28,88% dan lautan berjumlah 71,11%. Sadarkah kita bahwa kedua angka ini menunjukkan keadaan nyata di permukaan bumi? Permukaan bumi 28,88%-nya adalah daratan dan 71,11%-nya adalah lautan. Dan yang harus kita garis bawahi, ini hanyalah sebagian kecil dari banyak sekali keanehan dan keajaiban Al-Quran. Maka mari sejenak kita renungkan firman Allah berikut. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Pada hari kiamat nanti ada seseorang yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Lalu ia berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhanku, mengapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu sewaktu di dunia aku dapat melihat." Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Tuhan menjawab, "Begitulah, sewaktu dahulu ayat-ayat kami telah datang kepadamu dan kamu mengabaikannya, maka begitu pula pada hari ini kamu diabaikan." Setelah mengetahui kesempurnaan Al-Quran dalam memberikan petunjuk, maka pertanyaan terbesarnya adalah, sudah seberapa Quranikah kehidupan kita? Ya, baik. Alhamdulillah. Pertanyaan yang amat mendalam, sudah seberapa Quranikah kehidupan kita?
tentu kita sendiri yang bisa menjawab hal itu ya. Mudah-mudahan materi hari ini mengantarkan kita menjadi pribadi yang Qurani, pribadi yang mencintai Al-Quran, pribadi yang senantiasa taat kepada Allah. Karena Allah itu sungguh sangat baik sekali. Mengingat salah satu hadis Rasulullah mengatakan bahwa Allah memberikan pahala ya bagi orang itu ketika dia berniat untuk melakukan kebaikan 1 pahala. Tapi ketika dia melakukan kebaikan 2 pahala. Tapi ketika ada seorang yang ingin berniat keburukan, itu tidak 1 dosa. Tapi ketika sudah melakukannya, maka jadi 1 dosa. Mengapa tidak berbanding demikian gitu? Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk merubah niat yang buruk menjadi niat yang baik. Sungguh maha besar Allah terhadap segala ketentuannya. Sehingga bagaimana kita senantiasa memberikan yang terbaik untuk Allah. Gitu ya. Jadi pada intinya Allah senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita, tapi bagaimana dengan kita? Apakah sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Allah? Tanya pada diri kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menyadari dalam hati kita bahwa Allah lah segala tujuan kehidupan kita. Jangan lupa selalu berpedoman kepada Al-Quran sebagai pedoman dan surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari materi yang sudah kita simak hari ini ya. Mangga itu saja barangkali yang bisa Ibu sampaikan karena waktunya sudah habis. Mungkin ya Wilka ya. Ibu kembalikan kepada Wilka, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita sudah mendapatkan begitu banyak ilmu yang bermanfaat dan tak terkira nilainya. Karena saya sendiri pun kadang-kadang juga selalu bertanya, seberapa Qur'anikah sebenarnya diri kita ini? Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Bagi kepada para peserta diperbolehkan untuk bertanya ataupun menanggapi. Ada 3 pertanyaan. Mangga, silahkan. Ibu izin bertanya. Ya, silahkan. Ya, Ibu saya Irfida Rojati, ini izin bertanya. Ibu saya pernah baca, pernah dengar gitu katanya, kalau kita tidak menjaga hafalan Quran kita itu dosa. Apa benar Ibu? Boleh dijelasin? Terima kasih. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Masih ada 2 pertanyaan yang boleh diajukan. Ada yang bertanya lagi? Izin bertanya, Kang? Ya, mangga. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Amelia Yuliandari dari Manper 2020A. Izin bertanya, menurut Ibu sendiri, ada nggak kayak tips and trick buat kita biar kita tuh tertarik buat mempelajari Al-Quran ini di tengah kita yang memang sebagai mahasiswa juga dituntut untuk mempelajari pengetahuan yang terima kasih. Ya, baik. Oke, ada satu penanya lagi, silahkan. Tanya. Ya. Bertanya, Kang. Mangga. Al-Quran sebagai media penyembuhan mental itu jadi seperti apa, Kang? Al-Quran sebagai media penyembuhan mental. Oh, iya.
Wilka, boleh disebutkan lagi pertanyaannya, Wilka? Tadi di Ibu putus-putus nih pertanyaan yang Amelia dan yang terakhir. Oh, baik Bu. Untuk yang Amelia tadi bertanya bagaimana tips and trick dalam kita memperdalam Al-Quran ya tadi. Di tengah kesibukan, kita sebagai mahasiswa yang dituntut juga untuk selalu stabil dalam hal akademik gitu. Dan untuk yang pertanyaan terakhir tadi bagaimana? Apakah Quran boleh diulang tadi? Izin menjawab Kang, jadi pertanyaannya yang dimaksud Al-Quran sebagai media pengobatan mental itu seperti apa Kang? Oh iya. Boleh Ibu, boleh menjawab. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ini ada 3 pertanyaan yang sudah masuk. Pertama dari Itfi. Bagaimana dengan kedudukan orang yang tidak menjaga hafalan Al-Quran, gitu ya? Nah, ketika kita menghafalkan Al-Quran, ada banyak sekali pahala yang kita dapatkan. Terutama keutamaan orang yang menghafal Al-Quran itu kan di surga sudah mempunyai kedudukan yang sangat mulia sekali, gitu ya. Nah, ketika ada seseorang yang tidak menjaga hafalannya, itu ada salah satu sebabnya. Salah satu sebabnya, para ulama pernah berkata, bahwa salah satu yang menyebabkan orang lain itu hilang hafalannya, boleh jadi karena satu perbuatan maksiat yang dia lakukan, gitu ya, atau perbuatan lalai yang dia lakukan, dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang dimaksud dengan dosa di sini itu karena perbuatan maksiat yang dia lakukan, sehingga menyebabkan hafalannya itu lupa, gitu ya, hafalannya jadi hilang, gitu ya. Jadi ketika kita sudah menghafal Al-Quran, seberusaha mungkin, sebisa mungkin kita harus berupaya untuk menjaga hafalan kita. Walaupun itu sulit sekali gitu ya. Walaupun itu sulit sekali, tapi setidaknya ada usaha yang kita lakukan. Ya, terkadang banyak sekali orang-orang yang dulu pernah hafal sekian, tapi sekarang sudah lupa bagaimana gitu ya. Nah, setidaknya ada usaha yang kita lakukan untuk murojaah kembali, ada usaha yang kita lakukan untuk menghafalkannya kembali gitu ya. Ikhtiarnya kita lakukan karena yang dapat menilai baik buruknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tidak tahu ya tentang kapasitas dosa dan tidaknya, itu adalah Allah yang Maha mengetahui. Tapi ketika salah satu para ulama mengatakan salah satu penyebabnya adalah perbuatan maksiat, maka perbuatan maksiatnya itulah yang menjadi penyebabnya menjadi dosa tadi gitu ya. Itu ya Ifi ya, tetap saja kita harus selalu meningkatkan usaha kita dalam menjaga hafalan kita ya. Walaupun kita sudah pernah hafal 5 juz misalkan, tapi sekarang lupa, tapi ada ikhtiar yang kita lakukan. Ikhtiarnya apa? Ya tadi membaca Al-Quran, murojaah lagi. Nah, ikhtiar-ikhtiar itulah yang akan dinilai oleh Allah. Allah akan senantiasa melihat perjuangan kita ya, prosesnya yang akan kita lakukan dengan upaya, dengan kesungguhan hati gitu ya. Nah, itu ya Irfi ya. Mudah-mudahan Irfi bisa menjadi generasi Qurani yang lebih baik lagi gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang Amelia. Bagaimana tips dan triknya gitu agar memperdalam Al-Qur'an ini menjadi mudah, menjadi lebih menjadi lebih mudah misalkan. Nah, tadi pertanyaan Amelia ini sangat bagus sekali. Tipsnya, Ibu tadi sudah mengatakan. Pertama, ketika kita ingin memperdalam Al-Quran, maka kita harus luruskan niat kita dulu. Pertama adalah meluruskan niat dulu. Kalau niat kita sudah terarah, ingin mengharapkan ridho Allah, tidak untuk nilai yang lain misalkan ya, tidak untuk mengharapkan yang lain gitu. Ya yang lain bonus saja. Misalkan nilai PAI jadi bagus, ya itu kan bonus ya. Tapi niatnya juga harus terarah dulu. Pertama, niat yang harus terarah ya. Ingin mengharapkan ridho Allah. Itu langkah pertama tipsnya. Yang kedua apa? Kedua, kita harus senantiasa mempertebal, meningkatkan keilmuan dulu ya. Meningkatkan keilmuan kita dulu. Ketika sudah niatnya lurus, niatnya baik. Kedua, perdalami ilmunya gitu. Artinya kita harus juga memperdalami ilmu Al-Quran tajwidnya, makhorijul hurufnya, bacaan Al-Quran yang baiknya. Itu kan ilmunya, ilmu membaca Al-Quran. Nah, ketika kita punya ilmunya, kemudian kita pertebal keimanan kita. Dengan apa? Dengan banyak sekali mendatangi majelis ilmu, ya,
bisa, ataupun belum mendatangi secara offline kan kita bisa mendatangi secara offline ya. Banyak sekali media yang bisa kita lakukan, bisa gunakan gitu ya. Apalagi di masa pandemi ini gitu ya. Nah, kemudian ketika ilmu kita sudah ada, kemudian iman kita bisa naikkan kembali dengan memperbanyak silaturahim juga kepada teman-teman. Dan teman-teman itulah yang harus senantiasa teman-teman sama-sama berjuang untuk memperdalami Al-Quran. Jadi ada motivasi tersendiri, gitu ya. Oh iya, kita lihat teman-teman kita ikut ke pengajian, lihat teman kita juga sama-sama menyimak Al-Quran, ya. Jadi kita termotivasi juga, gitu. Jadi pada intinya, ya, semua kembali kepada diri kita. Ibadah binafsi, mulailah dari diri kita sendiri, gitu ya. Mulailah dari kesadaran kita sendiri, bukan dari yang lain, gitu. Yang bisa menjadikan Alika itu berubah, yang bisa menjadikan Amelia itu berubah, ya, yang berubah lebih optimal itu kan atas kehendak diri kita sendiri, gitu. Kita yang berusaha. Maka mulai dari sekarang, dari hari ini, mulai saat ini, yuk kita mulai dengan niat yang baik, memperdalami ilmu agama, memperdalami iman kita dengan baik, dengan banyak bersilaturahim, berteman dengan yang soleh, gitu ya. Dan hal-hal itulah, dan Ibu kira hal-hal lain juga banyak. Misalnya apa? Misalnya kita bisa melakukan sebuah pembiasaan dalam kehidupan kita. Maka kalau kalian bisa, itu biasanya anak-anak muda itu istilahnya anak-anak muda itu lebih kreatif biasanya. Dulu itu pas zaman Ibu sebelum nikah itu juga kan suka bikin schedule gitu ya, bikin schedule 24 jam. Itu kan ada timeline-nya ya di whiteboard ini. Dari mulai pagi kita harus apa, targetannya sampai bangun tidur itu harus apa, sampai setiap hari itu hari ini juz apa, hari ini itu ditargetkan gitu. Jadi harus ada target yang harus kita capai, gitu. Harus ada tujuan yang harus kita capai. Dan target itu menentukan bagaimana konsistensi kita. Artinya kalau kita ingin istiqomah, ya tadi harus kita buat target yang utuh gitu. Sehingga ketika kita mau berjalan ke A, B, C, itu sudah ada gambarannya gitu. Hari ini kita harus sampai sini loh. Hari ini besoknya kita harus sampai sini loh. Gitu. Ya. Nah, kita bisa lakukan itu. Apalagi nanti kalian bisa ya, Amelia, Alika, Adelia, kita pajang di kamar kita. Bagaimana jadwal menghafal Al-Quran, murojaah kita ya. Kita bisa lakukan itu. Kata Ibu, ibadah binafsi. Mulai dari diri sendiri. Kalau kitanya sudah niatnya kuat, segala upaya pun bisa kita lakukan, ya. Termasuk strategi-strategi yang bisa kita lakukan dalam diri kita, gitu ya. Karena kan strategi setiap orang juga berbeda-beda. Ada yang strategi orang ini mah misalnya sendiri-sendiri, gitu ya. Ada yang strateginya orang ini mah bersama-sama, berarti kan harus ada kelompok. Kita buat kelompok bareng-bareng, capai target bersama, ya. Jadi kembali kepada diri kita sendiri dan jangan lupa buat target yang optimal, ya. Target ini bukan hanya sekadar target, tapi harus kita lakukan dengan penuh pengharapan, penuh dengan penghayatan, ya. Semua yang kita lakukan adalah semata-mata ingin mengharapkan itu, gitu ya. Kita Amelia ya. Mudah-mudahan bisa segera dibuat nih timeline untuk target-target Amalia ke depan untuk memperdalam Al-Quran. Kemudian pertanyaan terakhir, ya, ini bagaimanakah bisa Al-Quran sebagai media penyembuh jiwa, gitu ya, pengobatan jiwa, gitu ya. Kalau kita melihat pengobatan mental, itu kan mental berkaitan dengan jiwa ya. Jiwa itu berkaitan dengan hati loh. Masalahnya itu adalah hati, ya. Kita lihat dalam hati kita itu. Kalau ada penyakit-penyakit hati, itu kan senantiasa mempengaruhi perilaku kita. Ya, seperti kalau kita punya sifat suuzon, misalkan ya, berburuk sangka kepada orang lain, itu akan menentukan perilaku kita. Kita kan jadi nggak baik sama orang itu, karena kita husnuzon kepada orang itu. Gitu kan ya? Maka, yang menjadi utamanya itu adalah hati kita. Kenapa Al-Quran bisa menjadi media obat penyakit mental ataupun penyakit hati tadi? Karena Al-Quran itu adalah as-sifah. Kalau bizikrillah tatma'innul qulub, ya. Dengan mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tenang, kata Allah. Al-Quran itu kan ayat-ayat Allah. Jadi ketika semakin banyak kita mengingat ayat-ayat Allah, mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Dan insya Allah,
segala macam penyakit pun yang awalnya kita rasakan, misalkan ya seperti sedih, galau, kecewa, marah, putus asa, insya Allah itu akan mereda dengan sendirinya karena niat kita terarah ingin mengharapkan ridho Allah dan ingin berubah menjadi lebih baik. Barangkali itu saja ya yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa semuanya mahasiswa UPI harus senantiasa mencintai Al-Quran. Dan mulailah dari saat ini ya, baca Al-Quran, baca terjemahnya, menghafalkannya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk menjadi generasi Qurani yang dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Wilka, silakan Ibu kembalikan kepada Wilka. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan jawaban dari 3 pertanyaan tadi. Dan terima kasih kepada Ibu Nurti yang telah memberikan ilmu dan penjelasannya sejak dari awal tadi sampai menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dan diingatkan juga kepada para peserta untuk mengisi presensi keluar sebelum acara ini ditutup. Sebelum kita mengakhiri acara pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallah. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih atas kerjasama antara para peserta dan semua ini. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Ibu Nurti atas semua pemateriannya tadi. Baik, kita tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kata syaitan terulang. Mangga kepada para peserta, jangan lupa untuk mengisi presensi keluar. Siap, Kang Wilka. Terima kasih, Kang Wilka. Ya, mangga sama-sama. Oh, Kang Hilmi.